everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast British GP part pertama. Seperti biasa ini bakal jadi 2 part. Part kedua kemungkinan akan di-upload keesokan hari karena sepertinya gue baru akan recording part kedua nanti malam. Nah, sekarang kita akan bahas part pertama, para pabrikan terbapuk aja dulu. 1, 2, 3 pabrikan terbapuk. Nanti di part kedua baru kita bahas 2 pabrikan terbaiknya. Nah, British GP ini adalah edisi spesial. Kenapa? Karena ini adalah perayaan 75 tahun MotoGP. Jadi 75 tahun lalu Silverstone ini adalah lahirnya dalam tanda kutip MotoGP. Sehingga para tim ini hadir dengan livery khusus mereka, livery antik mereka. Bahkan untuk tim yang baru brojol seperti Trackhouse itu pakai livery khusus juga, yang juga ada kaitannya dengan jadul-jadulnya. Jadi kalau kalian lihat ini di YouTube, kalian akan lihat seperti apa model-modelnya liverynya mereka. Kalau gue pribadi sih, gue sukanya adalah Aprilia karena seperti biasa gue suka warna hitam. Karena menurut gue warna hitam itu bikin Aprilia sedikit lebih sangar. Emang udah sangar sih, karena kan dasarnya mereka memang warna hitam. Tetapi livery khusus ini bikin dia makin sangar. Tapi ya memang kurang kreatif kelihatan karena warnanya hitam-hitam juga, nggak terlalu jauh beda. Tetapi livery khusus itu diambil dari zamannya Max Biaggi, sukses bersama Aprilia. Yang paling catchy menurut gua adalah Yamaha yang pakai livery edisinya Opa Ago. Wah, itu memang livery paling bersejarah, paling lu kenal. Kalau lu adalah fans MotoGP yang udah lama banget, kalian pasti hafal ini livery motor. Jadi emang itu adalah menurut gua juga adalah livery paling cantik sebenarnya. Tapi di saat yang sama bikin orang agak susah, ini Yamaha yang mana ketika di track hari Minggu. Bener? Kalian nggak tahu ini motor siapa punya motor karena warnanya udah beda-beda dan kebanyakan didominasi oleh merah dan putih. Jadi agak susah buat nyari ini tim mana karena mereka udah nggak punya ciri khas khusus ala-alanya mereka. Nah, yang kedua paling kece menurut gue adalah Honda. Kenapa? Karena itu paling minim sponsor. Bersih, jadi enak kelihatan. Yang paling berantakan, sorry itu saya Ducati. Kenapa? Karena mereka sebenarnya pakai livery yang edisi merek rokok. Gua nggak akan bilang rokok yang mana, tetapi itu diisi oleh para sponsor yang berjubel-jubel di bawah situ, jadinya akhirnya agak-agak kotor, sorry itu saya. Dan Peko sendiri bilang, ya sebenarnya ini livery bagus, cuman sedikit nggak rapi karena banyaknya sponsor. Saya sebenarnya lebih suka lihat Yamaha sama Honda karena saking kurangnya sponsor jadinya enak dilihat, catchy, ketahuan ini diambil dari tahun kapan, bener nggak? Sementara Ducati ya merah-merah aja. Tetapi karena putihnya yang biasanya ditaruh merek rokok itu ditaruh sama sponsor yang berjubel, akhirnya jadinya kayak, sorry itu saya agak kotor. Ya gue setuju sih sama Peko. Yang paling dikenali tentu saja adalah milik VR46. Kenapa? Karena ini diambil dari zaman suksesnya legenda motor Valentino Rossi, sang owner. Bahkan nyelipin warna biru ala Yamaha. Jadi Yamaha dari biru berubah ke putih. Sementara VR46 dari kuning putih jadi hitam biru. Keren gak sih? Jadi ala-ala kayak Yamaha sih sebenarnya kelihatannya. Untungnya warna birunya bukan warna birunya Yamaha. Jadi ya masih ada kelihatan. Dan yang bagusnya adalah di Gian Antonio itu memakai helm Sole Luna. Jadi replika helmnya Bebe Vale. Ya memang ada yang sedikit komplain sih, itu Best punya helm kenapa warnanya gitu, nggak matching banget sama motornya. Ya mereka nggak diharuskan pakai helm khusus sih. Jadi kalau mau pakai livery khusus dan helm khusus ya oke. Kalau nggak mau ya udahlah, kurang lebihnya sih begitu. Dan menurut gua juga kalau mau disamain helmnya Best sama di Gia, kan jadinya lu nggak tahu siapa yang ada di track, bener nggak? Jadi ya vibe-nya Valentino Rossi kemarin itu nempel banget di dia. Jadi ketika lu balapan lu pikir oh ini Valentino Rossi ya dari sana nih. Lagian dia kan bikin manuver lumayan bagus loh. Jadi agak-agak berasa gitu loh Valentino Rossinya. Nah buat yang nanya kenapa Grace ini gitu-gitu aja livery spesialnya, ya karena mereka memang hanya memakai livery yang hanya dibuat khusus untuk mendiang Fausto Gresini. Jadi ini adalah livery yang sama yang pernah mereka pakai kalau nggak salah di Misano, di mana ya? Gue lupa. Jadi ya kurang lebihnya begitulah. Nah sementara Pramac itu, sorry itu gue lihatnya malah mirip Ducati karena mereka pakai warna merah. Jadi ketika mereka balapan hari Minggu kemarin, yang gue lihat itu semuanya warna merah Ducati toh.
Pramac memutuskan untuk memakai livery itu untuk menghormati mendiang Angel Nieto. Jadi ya memang mereka pakai warna merah. Untungnya adalah Morbidelli sedikit kelihatan karena dia pakai bootnya yang warna hijau neon itu, jadi dia masih kelihatan ketika di atas motor, ditambah dengan dia punya helm juga masih kelihatan ada hijau-hijaunya, masih ketahuan oh iya ini Morbidelli. Karena kalau enggak itu emang gue pikirnya oh ini Ducati semua. Nah sementara Trackhouse itu karena mereka adalah tim baru brojol, jadi mereka pakai livery yang berisi para legenda balap motor mereka, wajah-wajahnya para legenda balap motor termasuk mendiang Nicky Hayden. Dan di saat yang sama itu yang bikin para publik KTPA Kamsi itu untuk memberi dalam tanda kutip penekanan untuk mereka wajib menerima Joe Roberts. Kenapa? Karena wajah terakhir yang ada di livery itu sudah lama banget. Jadi menurutnya para publik KTPA Kamsi sudah waktunya Joe Roberts punya muka di situ. Jadi mereka bilang jangan mengacaukan ini Trackhouse, taruh Joe Roberts di situ, nggak usah pakai yang macem-macem siapa itu. Karena ini nanti akan kita bahas di Trackhouse soal siapa aja calon mereka sebenarnya. Nah sementara KTM itu pakai livery lama mereka yang warnanya dominan putih. Itulah kenapa ketika balapan hari Minggu agak susah buat lu ngelihat ini siapa punya tim ini, karena biasanya KTM itu warnanya oranye udah kelihatan dari jauh. Nah ini karena warnanya putih lu nggak bisa bedain yang mana Gresini dan mana motornya KTM. Jadi ya begitulah. Sementara para LCR dan gas-gas menurut gua nggak terlalu banyak beda sih. Idemitsu ya tetap Idemitsu merah putih, sementara LCR ya tetap hijau putih, sementara gas-gas gua lupa gas-gas ini warnanya apa ya, hitam merah ya. Ini juga agak berbeda sih sebenarnya, tapi karena Aprilia juga dominan hitam jadi ya memang agak susah membedakannya. So far banyak yang bilang ini bagus. Kenapa? Karena kita akhirnya belajar seperti apa sejarahnya MotoGP dari livery vintage mereka. Cuman ya memang agak susah kalau lu memperhatikan para rider balapan di track karena udah nggak ada beda-bedanya. Sekali-sekali boleh, tapi kalau keseringan agak-agak membingungkan. Kalau menurut gua akhirnya kita terpaku kepada urutan di sebelah kiri karena kita udah nggak tahu yang di track itu siapa. Ngaku bener. Sedangkan kemarin aja banyak yang nonton sama gue tuh ada yang nanya ini yang di depan siapa, Peko, Martin apa ini ya, karena ya memang warnanya merah semua. Jadi ya maaf. So yang pertama kita bahas adalah Honda. Ini yang paling bapuk. Gosip berhembus sepoi-sepoi mereka membawa update baru, update aero katanya. Sebenarnya Luca Marini lumayan senang. Jadi dia bilang, ya sepanjang akhir pekan ini saya lumayan membaik karena saya bisa terus berjuang untuk menjadi Honda terbaik. Jadi sebenarnya update aeronya itu lumayan bagus untuk dia. Yang mana juga Sarko senang sama update ini. Nah, misalnya idilih ketika balapan dia kena penalti 16 detik karena kena aturan tekanan ban. Jadi sebenarnya ban medium ini adalah karkasnya seperti biasa, karkas standar. Cuman karena ini agak dingin jadinya lebih gampang untuk turun tekanan. Sementara ekspektasi para rider ini ya kalau gua di belakang ya mestinya bannya panas dong ya. Ternyata kagak, gua nggak ngerti apakah mereka nggak punya sensor secanggih Ducati yang bisa menghitung tekanan ban berapa lap yang turun. Jadinya Luca Marini itu nggak ngerti apakah tekanan bannya ini turun melewati batas atau enggak. Karena mestinya kalau Honda punya fitur secanggih Ducati pasti mereka ganti strategi. Nah jadi Luca Marini sebenarnya senang ya, untuk saat ini lumayan bagus karena sepanjang weekend saya bisa bersaing untuk menjadi Honda terbaik, dan ini artinya adalah satu langkah maju lagi dengan update yang ada, karena kan memang Papi Peripuik udah bilang kami akan membawa update terbaru yang diperkirakan akan signifikan. Dipikir mungkin akan datang di Austria, ternyata sempat dibawa ke Silverstone. Jadi menurutnya Luca Marini itu adalah langkah bagus. Tetapi dia bilang, kami masih jauh dari yang terdepan. Kenapa? Karena GP24, wow, di depan sekali. Jadi dia bilang, ya sepertinya masih agak susah untuk bisa menyaingi yang di depan. Tapi secara overall ini lumayan peningkatan. Jadi ditanyalah dia, menurut kamu apakah Ducati terlalu supremasi untuk musim ini? Jadi Luca Marini bilang ya kita harus akui itu, karena memang Ducati makin kesini makin ke tengah musim mereka juga makin bagus. Sudah mereka memang bagus di awal musim, di pertengahan musim makin bagus. Jadi ya untungnya tahun depan mereka cuma sisa 6 motor di track. Jadi ya mudah-mudahan kita masih bisa lah mengejar mereka.
Kalau 8 motor di trek Alama, susahnya ngejarnya. Nah, apa kabar Papa Yohan? Ini Papa Yohan retired kemarin di balapan panjang. Jadi dia bilang, ya sebenarnya sensasi ketika balapan itu, ketika sebelum dia retired, itu adalah sensasi terbaik sepanjang akhir pekannya dia. Jadi dia bilang, saya sengaja ada di belakangnya Luca Marini untuk menghemat ban sekaligus menunggu waktu yang tepat untuk attack. Jadi dia pakai ala-alanya Marc Marquez punya strategi, menghemat ban di belakang rider lain. Nanti kalau misalnya sudah beberapa lap tersisa itu baru attack karena dia menang sisa ban. Bener? Sayangnya dia bilang ketika Morbidelli ini kan kena double long lap penalti nih. Gara-gara nyeruduk Marco Bez. Nanti kita bahas di part kedua di bagian Ducati kenapa gua setuju dengan penalti ini. Jadi Morbidelli itu menunaikan penalti dia double long lap. Akhirnya dia ada di belakang banget. Dan pada saat dia menyalip Papa Yohan bilang, ketika Morbidelli menyalip saya, nah dashboard saya tuh kedip-kedip. Jadi setelah saya cek-cek, oh ternyata saya harus retire. Jadi ya sangat disayangkan lah, karena saya pikir mungkin sebenarnya kalau misalnya saya tetap balapan dan saya bisa melakukan attack yang saya rencanakan terhadap Luca Marini, mungkin saya bisa bawa pulang beberapa poin. Cuma ya seperti itulah adanya. Nah, sekarang kita pindahlah ke Johan Zarco. Johan Zarco ini adalah rider Honda terbaik yang finish kemarin. Karena dia lolos penalti dan dia yang mengkonfirmasi soal update yang dibawa oleh Honda itu sama dengan Luca Marini. Ada dampak positifnya. Jadi Zarco bilang, ya saya memang melakukan kesalahan kecil ketika saya start, tetapi sejak itu saya mencoba melakukan yang terbaik. Masalahnya adalah kami ada di barisan belakang, jadi kami punya banyak saingan di tikungan pertama. Dan itu tidak mempermudah kami. Tetapi pada intinya adalah saya berhasil mengendalikan keausan ban dan berhasil mencapai garis finish. Jadi untuk hal ini sepertinya kita sudah mulai membaik karena saya bisa mengendalikan keausan ban. Terus terang kemarin ban juga dapat kritik karena kalau udah aus banget katanya. Jadi sama Zarco dibilang bahwa untungnya adalah saya bisa mengendalikan keausan ban dan saya bisa finish. Karena ada beberapa rider yang bilang saking ausnya itu ban, mereka itu cuman bisa berharap mudah-mudahan gak crash sampai di garis finish. Jadi katanya Zarco, ya mudah-mudahan kita bisa mencobanya lagi di Austria dengan memanage ban lebih baik dan kita bisa lebih cepat. Nah sekarang kita bahaslah Pangeran Rakor Takaki Nakagami. Ini gue gak dapat wawancaranya setelah balapan. Sampai sekarang pun gue belum dapat. Jadi gue gak ngerti sebenarnya mau ngomong apa soal dia. Tapi yang jelas dia ketiban poin 1 gara-gara Luca Marini kena penalti 16 detik. Jadi dia bawa pulang 1 poin lagi. Yang menjadi gosip terpanas terbaru adalah dia akan digantikan oleh Somkia Chantra. Kan kemarin udah gue bilang, Ai Ogura ini kita akan lihat apakah dia blunder dengan menolak tawaran dari Idemitsu kemarin, atau Trackhouse yang blunder dengan memilih dia dibanding dengan Joe Roberts dan Garcia. Nah, Ai Ogura sendiri di hari Kamis itu udah bilang bahwa, well, saya tidak bisa ngomong apapun sekarang, tetapi kalau memang saya naik kelas ke MotoGP, saya punya 2 opsi. Waktu itu Giorno berpikir, oh berarti pilihan dia adalah Idemitsu atau Trackhouse. Tetapi gosip terbarunya, Idemitsu memilih untuk no sama dia karena udah 2 kali ditawari dan dia menolak. Dia bahkan keluar dari Idemitsu di Moto2 saking gak maunya naik Honda. Jadi gosip bertemu sepoi-sepoi Somkia Chantra yang ditawari untuk naik pangkat ke MotoGP. Apakah hasil yang dibawa oleh Takaki Nakagami kemarin itu nggak berarti? Ya memang nggak berarti. Kenapa? Karena kalau Luca Marini nggak di penalti, ya dia di belakangnya Luca Marini, bener nggak sih? Jadi ya kita lihat apakah Somkia Chantra ini memang sudah fix. Katanya sih sudah prakontrak. Lagi dibahas dia punya negosiasi. Kelamaan kayaknya kalau kita nunggu seri Motegi ya baru pengumuman. Tapi ya kita lihatlah, siapa tahu kan Motegi nanti home race mereka baru pengumuman, why not? Tetapi yang jelas kalau Somkia Chantra naik pangkat ke MotoGP maka dia akan mewakili Asia Tenggara KTPT Thailand. Jadi ini adalah kebanggaan untuk Buriram dan Thailand tentu saja. Sorry to say Indonesia masih jauh kak levelnya. Bahkan di Moto3 kemarin juga sorry to say gue bilang masih belum layak untuk naik ke Moto2. Giliran naik Moto2 yang udah hure-hure nggak taunya nyelosor sendiri, ya maaf. Jadi ya memang kalau gue pikir Somkia Chantra memang layak untuk itu. Nah kalau di recording part 2 nanti ada interview dari Takaki Nakagami, ya udah gue tambahin di situ aja ya.
So kita lanjutlah ke Yamaha. Apa kabar dengan Papa Lukas? Papa Lukas ini kan kemarin absen dari seri Asen tuh gara-gara dia crash kakinya dan tangannya dan segala macam. Katanya sih sudah dalam proses penyembuhan dan akhirnya hari Kamis kemarin dia pengumuman perpanjangan dengan Yamaha selama 2 tahun ke depan sampai 2026. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa dia akan balik nge-track, tapi cuma 1 hari doang. Begitu hari Jumat, dia crash lagi. Jadinya ya mundur lagi tuh dari British GP. Resmi 3 seri dia nggak balapan, include dengan jeda musim. Jadi ada pertanyaan soal dia ini sebenarnya ada santan instan jelek apa sih? Dari tahun lalu yang adalah satu-satunya pemenang di Honda, sekarang lagi-lagi cedera. Jadi sebenarnya gue agak-agak, gini punya santan instan apa sebenarnya apa? Tapi yang jelas dia bilang, ya memang saya ada prakontrak dengan Yamaha untuk perpanjangan memang sejak sebelum jeda musim, dan untuk tanda tangan kontraknya sendiri ya baru ditandatangan di hari Kamis pagi. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah dia masih bisa turun track di Austria, itu masih 2 minggu lagi. Kalau memang nggak ada masalah ya mestinya turun lagi sih, tapi ya Remy Gardner ketiban senangnya juga. Kenapa? Karena waktu di Sachsenring kemarin kan dia memang pure menggantikan Papa Lukas. Nah kemarin dia itu menggantikan Papa Willow. Nah Papa Willow itu kan wildcard home race dia. Sayangnya dia masih cedera tangan, jadi Remy Gardner kemarin itu adalah rider pengganti untuk wildcard. Sayangnya karena Papa Lukas juga mundur gara-gara crash di hari Jumat ya, dia kembali menggantikan Papa Lukas. Jadi pindah pedok, dari pedoknya Papa Willow pindah ke pedoknya Papa Lukas. Jadi Remy Gardner memang awalnya bilang, ya memang kali ini tim saya beda karena waktu di Sachsenring saya akan menggantikan Papa Lukas. Jadi saya diurus oleh timnya Papa Lukas. Nah sekarang karena saya menggantikan Papa Willow, jadinya saya diurus oleh timnya Papa Willow, orangnya beda. Saya berharap Papa Willow cepat sembuh dan saya berterima kasih karena Papa Willow dengan senang hati meminjamkan motornya untuk saya. Tapi karena Papa Lukas resmi cedera dan mundur dari British GP, nah dia pindah lagi pedok ke pedoknya Papa Lukas. Ini kan beda tim, beda yang ngurus dan beda pengetahuan settingnya. Jadi Remy Gardner sendiri sebenarnya modenya kemarin di British GP itu adalah mode ngetes karena dia turun pakai wildcardnya test rider. Jadi dia bilang, ya sebenarnya saya senang sih bisa balapan di sini. Saya mencoba sesuatu yang berbeda ketika warm up dan sayangnya saya nggak terlalu menyukainya. Jadi kami kembali ke setup lama ketika di hari Sabtu. Dan meskipun saya tahu itu akan memberikan saya masalah traksi, tapi setidaknya saya bisa balapan dengan setup yang saya kenali. Sisi bagusnya adalah kecepatan saya itu lumayan bagus dan konstan dan lumayan kompetitif ketika masih ban baru. Jadi ya sekitar 6-7 lap saya masih bisa bersaing nih dengan Takaki Nakagami, bahkan sedikit lebih cepat. Tetapi setelahnya begitu ban aus ya dadah bye-bye. Ya karena terus terang saya kurang pengalaman soal manajemen ban karena ini kan Michelin beda ban sama WSBK. Jadi saya belum tahu soal caranya menghemat ban dan terus terang fokus saya di Silverstone ini bukanlah kecepatan balapan tetapi untuk menguji part. Jadi ya sebenarnya dia juga nggak bertanggung jawab untuk hasil yang diperoleh Yamaha karena dia turun sebagai wildcard test rider, dia menguji part bukan untuk mencari hasil. Jadi ya dia bilang so far bagus. Kita lihatlah nanti di masa depan akan seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti Papa Lukas absen lagi di Austria, ya kita nggak tahu apakah Remy Gardner akan turun lagi. Ada yang bilang kenapa bukan dia aja KTP Australia yang dipatok untuk Yamaha Pramac. Sayangnya adalah dia beda pengalaman sama Papa Pip. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi DPRD tingkat pusat berusaha dalam tanda kutip memaksakan Yamaha Pramac untuk menerima Papa Pip. Jadi kan Pramac udah bilang, gua mau KTP Italia. Jadi meskipun itu berarti mereka harus pungut Tony Arbolino lah, yang mana hasilnya kemarin juga nggak terlalu bagus. Meskipun itu harus bayar penaltinya Enea, yang mana Enea juga nggak tertarik. Terus terang dia bilang di hari Kamis, ya saya memang menerima tawaran dari Yamaha Pramac, sangat menarik itu tawaran. Tetapi saya memilih untuk bersama KTM, yang meskipun saya belum kenal dengan motornya, itu adalah opsi terbaik yang saya punya dan saya sudah memutuskannya. Jadi kalau bukan Tony Arbolino ya Vietti yang kemarin podium bisa jadi opsi juga, tapi dia kan anaknya VR46. Sementara gosip berhembus sepoi-sepoi Yamaha ini lagi dalam tanda kutip antinya VR46 Academy. VR46-nya nggak apa-apa, akademinya no. Jadi itu yang bikin berat Vietti sebenarnya.
Nah, KTP Australia ini sangat penting buat kejuaraan. Kenapa? Karena Australia ini kan venue-nya jauh banget nih di negara bagian Victoria di Phillip Island. Itu kalau orang mau nonton ke sana itu perlu effort yang luar biasa. Jadi mereka perlu rider akamsi di sana. Itulah kenapa Papa Pip itu dalam tanda kutip dipaksakan untuk tetap ada di MotoGP. Karena kalau nggak ada yang mau nonton. Jauh banget itu Phillip Island, seriously. Di ujung sana banget. Udah gitu cuacanya yang nggak jelas pula. Kadang-kadang udah bayar, batal, bener nggak sih? Jadi itu memang ada ketakutan dari DPRD tingkat pusat bahwa nasibnya Phillip Island ini bakal kayak Silverstone. Silverstone kemarin resmi mengubah dia punya jadwal MotoGP yang biasanya akhir Agustus, sekarang sudah digelar di awal Agustus, tapi ternyata masih kurang peminat. Jadi mulai tahun depan mereka akan menggelarnya di bulan Mei dengan harapan bahwa itu adalah waktunya para anak muda itu libur dan harapannya adalah para fans ini akan memenuhi sirkuit. Jadi itu ketakutannya DPRD tingkat pusat soal KTP Australia. Di sisi lain mereka juga nggak mau mengganggu KTP akamsinya Joe Roberts yang mana itu adalah cawe-cawenya LM. Jadi ini perkara KTP sih sebenarnya dibanding dengan perkara hasil. Nah, selain Papa Pip, kalau kalian dengar podcast Suka-Suka kemarin, kan udah gue bilang Augusto Fernandez itu ditawari oleh Yamaha untuk bergabung dengan WSBK jadi teammate-nya Remy Gardner. Ternyata begitu sampai di Silverstone berubah nih skema. Augusto Fernandez dicalonkan untuk menggantikan Papa Willow menjadi test rider. Lu bingung kan? Gue juga bingung. Kenapa? Sudah dia nggak terbiasa dengan Yamaha, dia juga masih newbie banget, dia juga nggak pernah ngerasain motor pabrikan. Di KTM dia pakai motor bekas kak, jadi agak bingung juga gue alasannya Yamaha ini apa. Oke, Papa Willow nggak mau dipertahankan karena sebenarnya gue juga sih dia ini udah jarang wildcard, giliran jarang wildcard, cedera pula. Jadi ya memang agak bingung gue dengan cara kerjanya sih. Untungnya adalah hasil pengembangan dia lumayan bagus sehingga Yamaha sekarang posisinya ada di atasnya Honda. Tetapi kalau untuk memilih Augusto Fernandez dibandingkan dengan papa kembar yang kemarin mereka tolak gara-gara Snack Taro nggak mau, menurut gue itu agak jomplang sih. Kenapa bukan Papa Pip aja jadi test rider? Bener gak sih? Bener nggak? Tapi ya mungkin kembali lagi ini masalah KTP dan tetap juga kalau itu perkara KTP dan ini adalah Augusto Fernandez kan KTPS. Jadi menurut gue sudah satu, dia masih terlalu muda, dia nggak pernah ngerasain motor pabrikan, dia pula jadi test rider di pabrikan yang berbeda. Jadi let's see. Apakah pertimbangannya Yamaha ini nggak jadi blunder lagi apa gimana? Gue bingung dengan para pabrikan yang blunder kiri kanan ini. Lu tau lah dari mana asalnya pertama. So, Papa Alis kemarin udah bilang bahwa kemungkinan besar tahun depan gue nggak akan membalap di Aprilia Trackhouse. Dia udah kasih clue bahwa dia nggak akan perpanjang sama Aprilia Trackhouse. Tapi ditanya, berarti lu bakal kemana nih? Dia bilang, gue nggak mau ngomong. Nggak akan ada pengumuman di Silverstone karena kita lagi proses negosiasi dan sepertinya juga nggak akan ada pengumuman di Austria. Artinya 2 minggu lagi nggak akan ada pengumuman di mana Austria itu adalah home race-nya KTM yang mana adalah dia punya pengkaderan awal. Dia ini adalah kadernya KTM yang dilepeh sama KTM sendiri. Jadi ya gue juga maklum kalau dia memilih untuk nggak pengumuman di Austria kalau memang nggak pengumuman karena mungkin dia menghormati KTM. Jadi kita tunggu aja line up-nya Pramac Yamaha ini jadinya bagaimana. Jadi gosip terbarunya untuk para pabrikan terbapuk ini adalah Somkia Chantra digosipkan akan mengisi seatnya Takaki Nakagami yang mana kemarin sempat sumringah banget pulang dari Jepang karena dia tahu bahwa Ai Ogura menolak tawarannya Idemitsu. Nggak taunya Idemitsu lihat posisinya Somkia Chantra berpikir bahwa kenapa enggak kasih kesempatan untuk Somkia Chantra aja. Tapi kalau menurut gue sih ini sebenarnya perkara ego. Gara-gara Idemitsu ditolak oleh Ai Ogura sehingga mereka memilih ya udah kalau gitu Somkia Chantra aja, bodo amat. Inilah yang namanya keuntungan pengkaderan. Mereka mau memperlihatkan ini loh keunggulannya pengkaderan. Mau lu jelek segimanapun, kalau udah waktunya untuk lu naik, lu akan naik. Tapi kalau lu nolak, ya udah. Lu silakan berjuang, Ai Ogura. Yang awalnya lu bilang lu punya 2 opsi, sekarang lu cuma punya 1 opsi. Nah, misalnya idili, opsi lu itu ada juga untuk Joe Roberts. Joe Roberts menang cawe-cawe, menang KTP. Garcia itu menang klasemen dan menang hasil dan menang impresif loh. Bayangkan kemarin itu dia dari belakang. Kalau bukan gara-gara Vietti salip dia di lap terakhir, mungkin dia podium.
Jadi sebenarnya Garcia itu punya levelnya sendiri. Yang sorry to say menurut gue justru Ducati yang blunder gara-gara sudah memungut Aldeguer duluan. Sebenarnya menurut gue si permen ini, gue bingung kenapa dia dipilih. Why? Apakah cuman gara-gara dia punya sponsor si repot itu atau gimana? Padahal menurut gua Garcia itu lebih layak untuk seatnya Ducati karena dia adalah calon jurdun dan dia memang bagus. Gua nggak tahu kenapa si Grasili itu memilih si permen Aldeguer itu. Dari mana sih? Mana sebelum awal musim pula udah pengumuman halah. Ducati ini emang lagi kacau-kacaunya manajemen ridernya. Oke? So kita pindahlah ke Snectaro karena kan Gardner tadi udah dibahas. Jadi gosipnya Yamaha itu bawa part baru dan nampaknya Snectaro lumayan senang. Jadi dia bilang, "Iya, motornya nampak fantastis hari ini dan saya merasa ini sedikit lebih baik karena kami bisa menjaga motornya tetap sama seperti kemarin. Jadi dia nggak perlu rubah-rubah setup. Dulu kan kalau dia rasa nggak senang dia harus rubah setup. Nah sekarang dia nggak perlu rubah setup dan motornya justru terasa tetap lebih baik." Jadi dia bilang, ya kita masih kehilangan sesuatu tapi kita sudah memberikan segala yang bisa diberikan untuk menjadi yang lebih baik. Dan memang sepanjang akhir pekan ini kami agak kesulitan soal grip, tapi ini sudah bisa diprediksi karena ini adalah sirkuit Silverstone yang mana memang kurang grip. Jadi berusaha keras adalah satu-satunya yang bisa saya lakukan. Sisi bagusnya adalah saya bisa battle dengan Maverick, saya bisa battle dengan Miller, dan begitu Franco datang saya juga bisa battle sama dia meskipun ya dia menyalip saya di lap terakhir, tapi overall semuanya terasa fantastis dan kita sudah tahu di mana titik lemahnya. Jadi ini yang akan kita perbaiki ke depannya. Nah, sekarang kita pindahlah ke KTM. Kita bahas dulu anak-anak gas-gas. Pedro Acosta kembali lagi calon ikan new baru ini menjadi KTM terbaik di balapan hari Minggu. Kalau lihat dia, gue merasa kayaknya Brad Binder emang gak layak untuk seatnya. Saking bagusnya performanya ini anak, sejelek-jeleknya kondisi motor, dia tetap bagus. Menurut gue, dia berhasil menenggelamkan image-nya Brad Binder. Sorry to say. Jadi Pedro Acosta bilang, sejujurnya ini adalah balapan yang lebih baik daripada ekspektasi saya. Kenapa? Karena saya sudah memperkirakan saya akan kesulitan di Silverstone. Tapi meskipun ya hasilnya nggak bisa dibilang menyenangkan, tapi menurut saya ini lebih baik daripada ekspektasi saya. Karena saya memang mengakui bahwa saya tidak terlalu mengerti dengan pola keawasan ban di sini. Dan memang sepanjang akhir pekan itu saya punya strategi yang berbeda. Jadi di hari Jumat saya sibuk memilih setup karena dia nggak tahu ini mesti gimana supaya bisa cepat. Jadi di hari Jumat dia fokus untuk memilih setup. Di hari Sabtu dia fokus sama Q2-nya dia. Dia harus start dari P9 yang mana dia bilang nggak bisa dibilang bagus juga. Tapi kalau dilihat dari hasil balapan ya itu lebih bagus hasilnya. Dengan kondisi start dari posisi seperti itu. Jadi menurut dia ini adalah hasil maksimal yang bisa saya berikan karena menurut saya hasil itu bahkan lebih bagus dari ekspektasi saya karena saya mengekspektasi kami akan kesulitan di Silverstone. Nah, ngomongin soal Acosta, kita ngomongin lah apa komentar dia perkara towingan. Nanti kalau soal papa kembar kita bahas di part kedua karena dia di Aprilia. Jadi kan kemarin di kualifikasi si Raja Ducati Pecco Bagnaia itu sedikit nyentil perkara soal towingan, curi kintil. Si ABR fans dungu itu bilang bahwa Pecco menyindir VR46. Kalau kalian lihat kualifikasinya itu emang kelihatan bahwa si Culas yang ngintilin Pecco. Sayangnya karena si Culas terlalu fokus mau ngintil Pecco, dia sengaja berikan gap supaya nggak ketahuan bahwa dia mau curi kintil. Nah, nongol lah para VR46 yang lagi hot lap. Fans dungu bilang VR46 yang mau curi kintil. Sebenarnya mereka nggak bermaksud curi kintilnya Pecco, tapi karena Pecco lebih cepat dari mereka, ya mau nggak mau mereka ada di belakang. Pecco lebih cepat dari mereka. Nah, ketika Pecco harus melipir gara-gara stiker helmnya lepas, mau nggak mau mereka ngerem karena Pecco ngerem di depan. Dituduhlah bahwa VR46 pengen ngintil, padahal sebenarnya enggak. Nah, ini yang dijadikan bahan oleh Pedro Acosta. Jadi dia bilang gini, intinya dari curi kintil ini adalah karena itu manuver berbahaya. Kenapa? Karena ya kan kalian bisa lihat dari ketika VR46 itu maksudnya nggak curi kintil, tapi karena Pecco ada di depannya mereka dan mereka tiba-tiba nongol dari luar sana. Jadi ketika Pecco tiba-tiba ngerem karena lapnya hancur, mereka juga mau nggak mau harus ngerem dan itu yang bikin mereka gagal cetak lap karena mereka lagi hot lap ketika nongol di belakangnya Pecco. Jadi Acosta bilang gini loh, masalahnya curi kintil itu kalau terlalu dekat
Ketika rider di depanmu itu menyadari bahwa dia punya lap salah atau rusak, dia akan otomatis ngerem. Dan kalau kamu ada di belakang dia lagi hot lap dan terlalu dekat, mau nggak mau itu berbahaya karena itu seperti kamu akan menabrak tembok. Jadi kamu dari sana 300 km per jam, begitu tiba-tiba yang di depan merasa lapnya rusak dan kamu terlalu dekat, ya mau nggak mau kamu harus kena resiko berbahaya karena kamu ngintilnya terlalu dekat. Sudah begitu rusak juga hot lap kamu. Jadi memang seharusnya curi kintil ini nggak bisa dibenarkan, nggak bisa jadi kebiasaan, karena kalau kamu terlalu dekat ada di belakangnya rider yang rusak lapnya itu, kamu akan kena resiko nabrak. Karena dia akan otomatis berhenti dan ngerem dan kamu udah nggak sempat bereaksi. Karena saya masih ingat gara-gara itu saya harus start dari pit lane. Padahal itu baru kesalahan pertama saya start dari pit lane loh. Karena kalau kamu di belakang ngintil saya dan saya rusak lap, ya mau nggak mau saya yang kena penalti. Padahal sebenarnya kamu yang nggak boleh ngintil terlalu dekat. Karena kalau saya rusak lap otomatis saya harus ngerem. Saya harus melambat untuk menepi. Nah kamu ada di belakang dan mungkin nggak bisa sempat ngerem juga karena saya sudah ada di depan terlalu dekat karena kamu ngintil saya. Itu intinya. Jadi dia bilang, ya saya tahu memang itu tidak disalahkan, tetapi jangan jadi kebiasaan. Ini ibarat kata kalau lu nyontek, jadi lu membiarkan orang di depan berusaha keras supaya bisa punya prestasi bagus, lu nyontek aja dari belakang, kurang effort, males-malesan aja. Karena tuh pada akhirnya kalau lu ngintil sudah kurang effort, lu juga tetap bisa cetak lap yang bagus, bener nggak? Jadi aku sudah bilang, ya memang saya setuju itu nggak bisa dibenarkan. Karena itu memang berbahaya, terutama di Moto3 itu mereka banyak yang seperti itu. Kamu ngintil dari belakang terlalu dekat, sementara saya kalau misalnya saya harus narik kamu dan lap saya rusak, saya akan berhenti. Otomatis mau menepi dan ngerem. Dan kalau kamu nggak sempat ngerem, ya kamu akan nabrak saya. Apakah saya sengaja? Ya enggak, kalau saya rusak lap ya mau gimana? Mau nggak mau saya harus melambat ya, masa saya harus tetap cepat? Karena di saat yang sama kalau rusak lapnya ya kan lu pasti yang di belakang lebih cepat dari gua. Nah kalau lu terlalu dekat dan lu nggak punya reaksi yang bagus ya lu bakal nabrak gua. Dan ujung-ujungnya ya gua lagi yang kena penalti. Padahal lu yang ngintil gua, padahal lu yang males, padahal lu yang curang. Tapi gua yang kena penalti. Cuman gara-gara gua sadar gua rusak lap dan gua ngerem dan untuk menepi, lu udah nggak bisa menghindar dari belakang. Kurang lebihnya sih seperti itu, kata Pedro Acosta. Jadi menurut dia, para KTM akan kesulitan di Silverstone dan memang iya. Augusto Fernandez itu sampai bilang, ya sebenarnya dari awal itu saya berusaha untuk menghemat ban, berusaha untuk menjaga kecepatan balapan gimana caranya ini supaya bisa dihemat. Ujung-ujungnya ban belakangnya aus. Jadi saya intinya adalah gimana caranya supaya saya nggak crash, saking ausnya itu ban, supaya saya nggak crash sendiri dan saya bisa finish. Itu aja intinya. Karena untuk mencapai garis finish itu sama sekali nggak mudah. Karena ini adalah Silverstone di mana kami, para KTM itu memperkirakan bahwa memang kami akan kesulitan. Jadi berikutnya kita akan kembali ke Austria dan saya berharap di sana kami bisa lebih kompetitif karena itu adalah home race-nya KTM. So kita pindahlah ke para KTM pabrikan Brad Binder, retired. Gak sampai 1 lap. Jadi dia bilang kopling saya ngadat. Dan saya berusaha tetap di track itu bukan karena saya pengen berusaha balapan juga, kagak. Tapi karena saya nggak bisa keluar track. Jadi saya nunggu selesai 1 lap baru saya balik pit lane. Begitu sampai pit lane saya pengennya sih ganti motor. Tapi ternyata nggak bisa diganti. Karena ternyata motor keduanya itu dipakai untuk persiapan flag to flag. Karena kan udah mulai hujan waktu itu tuh. Jadi motor keduanya itu setupnya flag to flag. Nggak bisa diganti untuk mode kering. Jadinya ya udah dia bilang nggak bisa. Akhirnya sudah saya tinggallah di pedok. Jadi dia bilang sangat disayangkan, padahal ketika warm up itu kami sudah dapat nih setup yang bagus untuk balapan karena kami berhasil lolos jadi yang tercepat. Itu artinya ini motor sebenarnya kalau dipakai balapan mungkin ada potensi bagus. Sayangnya ya begitulah, saya harus retired. Ibarat katakan PHP pagi-pagi men. Nah kita bahaslah Papa Pip sama aja, masalahnya adalah ban. Jadi dia bilang saya berusaha untuk membuat ban ini berfungsi dengan beralih mapping motor karena sulit untuk mengerem motor. Saya nggak tahu apakah ini karena suhunya terlalu rendah sampai saya nggak bisa ngerem apa gimana. Karena kan memang waktu itu mereka balapan udah mulai hujan tuh di sebelah mana gitu. Jadi memang suhunya rendah sekali. Jadi dia bilang intinya adalah kita bisa pulang dengan poin dan ada beberapa info yang bisa kita pelajari di kemudian hari untuk dipakai di Austria dan bisa meningkatkan motor ini.
Jadi sepanjang weekend kita mengetahui bahwa kita punya keunggulan dan kita tahu di mana kelemahan kita, dan mungkin karena memang sirkuitnya aja yang beda. Jadi bannya memang nggak bisa berfungsi, nggak cocok lah sama KTM. Tapi yang jelas saya berharap kita bisa meningkat di Austria nanti. So, itu aja podcast kita di part pertama ini. Sorry kalau panjang karena memang banyak yang kita bahas. Part kedua mungkin akan di-upload besok. Seperti biasa akan digembok untuk member premium. Kalau kalian nanya mau jadi member premium di mana, ada linknya di bagian bawah. Yang ada tulisan join-joinnya, nah itu kurang lebih ada linknya di situ. Jadi part kedua akan digembok selama 2 hari kurang lebih baru dibuka untuk publik. Oke? See you next part guys. Bye-bye.